la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahlan wa idza syi'ta sahlan. Kita ini ya. Kita masuk sekarang poin yang keempat. An yuqaddima 'ala syuru'i fil bahsi wa tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala. Siapa? Kang Ihsan, boleh Kang Ihsan. Ar-rabi'u an yuqaddima 'ala syuru'i fil bahsi wa tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala tabarrukan wa tayammunan wa kama huwal 'adatu fa in kana dzalika min madrasatin syurito fiha dzalika tabi'as syarto. Iya. Teraskeun ya bacaan aya naon? Lampu lalu lintas. Yo. Wa yad'u akibal qiraati linafsihi walil hasirina walil hadirina wasairil muslimina thumma yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim wa yusammillaha ta'ala wa yahmaduhu wa yusolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa yataraddo an a'immatil muslimina wa masyayikhihi wa masyayikhihi wa masyayikhihi wa yad'u li nafsihi walil hadirina wa walidaihim ajma'ina wa an waqifi makanihi in kana fi madrasatin aw nahwiha jazaan li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi. Ya, siap, tolong. Warabi, adab yang keempat, an yuqaddima 'ala syuru'i fil bahsi wa tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala. Jadi sebelum memulai kajiannya itu dia itu harus membaca qira'ata syai'in itu adalah membaca ayat maksudnya ya. Membaca ayat dari Al-Qur'an. Ya, sekali lagi tidak wajib tapi ini hanya disunahkan saja ya, adab saja. Baik ya, yuqaddima. Yuqaddima kenapa mansub kemarin? Karena ada an. Jadi yuqaddima fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira fi akhir. Baik. Jadi sebelum memulai kajian itu katanya harus membacakan salah satu ayat dari firman Allah Ta'ala. Qira'ata di sana jadi maf'ul bih dari yuqaddima. Mendahulukan kan? Mendahulukan apa? Apa yang harus didahulukan. Nah, itu maf'ul bihnya adalah qira'ata. Dia mudhaf, syai'in itu mudhafun ilaih. Begitu ya. Nah, tujuannya apa? Tabarrukan. Apa? Ngalap berkah. Seorang Jawa ngalap berkah. Wa tayammunan apa? Dalam rangka cari berkah, tayammunan apa? Bukan tayamum di sini, tayamum tayammuman. Ini mah tayammunan. Mencari kebaikan.
Nanti kita belajar jilid 4 ini namanya apa? Maf'ul li ajlih. Jadi motifnya apa? Tabarrukan wa tayammunan. Wa kama huwa al-'adatu, sebagaimana itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Fa in kana dzalika min madrasatin syurita fiha dzalika ittaba asy-syarta. Kalaulah misalnya hal itu terjadi di salah satu madrasah yang disyaratkan di sana mengenai hal itu, mengenai membaca Al-Qur'an terlebih dahulu untuk memulai kajiannya, ittaba asy-syarta, maka harus mengikuti persyaratan itu. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kita ngaji Quran dulu misalnya, dan itu disyaratkan oleh mudir, wajib kita. Kalau misalnya tidak apa-apa. Jadi sekali lagi ini hanya sunnah tanpa kemudian kita beranggapan kalau yang tidak seperti itu majelis bid'ah. Jangan ya. Oke, jadi coba lihat ya. Syurita di sana fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Nanti jadi 3 ya, kita belajar ya, itu namanya fi'il madi majhul. Fi mahalli wal jumlatul fi'liyah fi mahalli. Halo, kemarin sudah hari Senin. Fi mahalli jarrin na'tun. Udah jadi na'at kan sudah. Setiap ada jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka jumlah itu jadi na'at. Jadi terjemahkan apa? Yang. Kalau misalnya hal itu terjadi di satu madrasah yang disyaratkan di sana mengenai hal itu, membaca Quran, kan diterjemahkannya yang. Maka harus mau tidak mau mengikuti aturannya, persyaratannya. Wa yad'u aqibatal qiraati li nafsihi walil hadirina wasairil muslimin. Wa yad'u apa? Dan mendoakan. Yad'u ini fi'il mudhari. Nanti kita bahas di jilid 2 bab 27. Catat itu, asli bab 27. Yad'u itu artinya berdoa ya. Berdoa harus ada objeknya? Harus ada maf'ul bihnya karena ini fi'ilnya membutuhkan maf'ul bih muta'addi. Mana maf'ul bihnya? Akibata. Jadi akibata di sana maf'ulun bih, dia mansub, dia mudhof, al-qiraati itu mudhofun ilaih. Jadi dia harus berdoa untuk dirinya sendiri. Nah, gitu ya maksudnya. Dia harus berdoa ya, membacakan doa untuk dirinya sendiri. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, walil hadirina, orang-orang yang hadir. Makanya saya selalu berdoa, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam urusan agama ya. Pahamnya itu bukan faqiha tapi faqh. Ada tasydid, syaddah 'alal qaf. Faqihna. Faqaha yufaqihu. Tasydid itu artinya syiddah. Syiddah itu artinya sesuatu yang semangat, double. Jadi semangat untuk tafakuh fidinnya itu semangatnya harus membara. Ya. Nah itu ya, Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Jadi saya bukan mendoakan diri saya sendiri tapi untuk semua yang ikut belajar. Jadi berdoa untuk diri sendiri, walil hadirina, untuk murid-muridnya atau untuk yang hadir, wasairil muslimin, serta untuk kaum muslimin. Summa yasta'idu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian beristiazah kepada Allah ya, meminta perlindungan dari setan yang terkutuk. Ista'adah yasta'idu. Nanti ya. Wa yusammillaha, kemudian mengucapkan bismillah. Jadi di sini diterjemahkannya bismillahirrahmanirrahim. Wa yusammillaha ta'ala, mengucapkan bismillah, wa yahmaduhu dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah. Nah gitu. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para
sahabatnya. Ini kalau sudah kita belajar fi'il nakis, fi'il yang mu'tal, ini enak menjelaskannya. Nanti insya Allah ya mulai bab 26. Syawal mungkin ya. Wa yataraddo apa? Meminta keridhaan. Wa yataraddo an a'immatil muslimina wa masyayikhihi. Meminta keridhaan kepada tokoh-tokoh kaum muslimin dan guru-guru. Wa yad'u li nafsihi, kemudian berdoa untuk dirinya, walil hadirina, untuk para jamaah ya. Nanti kita belajar hadirin itu jama' mudzakkar salim, hanya saja tanda jarnya itu bukan kasrah tapi apa? Ya, nanti kita belajarnya insyaallah. Wali walidaihim, untuk kedua orang tuanya, ajmain seluruhnya. Jadi berdoa untuk diri sendiri yang hadir, termasuk orang tua ya, secara keseluruhan. Bukan hanya itu, ini makanya kalau di sebagian ada yang tablik akbar ya, sambutan nanti panjang, podo ini, tapi tidak pernah disebutkan kepada para pengurus mikrofon misalnya. Tidak seperti itu ya. Nah, mikrofon walil hadirin itu masuknya. Terima kasih kepada yang masang baligo, tidak pernah ya seperti itu. Wa an waqifi makanihi, kepada orang yang mewakafkan tempatnya. Waqif itu isim fa'il, nanti kita belajar jadi 3. Kepada orang yang mewakafkan tempat belajar itu ya. In kana fi madrasatin, kalau misalnya itu belajarnya di madrasah, au nahwiha, atau misalnya semisalnya, jazaan li husni fi'lihi ya. Sebagai apa? Bentuk balasan bagi kebaikannya. Jadi kalau misalnya kita berada di satu tempat itu kita tahu siapa yang mewakafkannya, maka kita harus mendoakannya sebagai bentuk apa? Balasan bagi amal perbuatan baiknya. Wa tahsilan liqasdihi, dalam rangka mewujudkan maksudnya. Kalau misalnya kita berwakaf kan tujuannya untuk dijadikan sebagai kegiatan yang mengundang amal soleh. Nah, ketika kita mendoakannya ya, tahsilan liqasdihi, itu dalam rangka mewujudkan maksudnya. Nanti ini jilid 4 ya dibahasnya, ini maf'ul li ajlih namanya, tahsilan. Oke, lanjutkan Ihsan. Ba'daan marido Syekh Ihsan, alhamdulillah huwa qad ja'ana wa huwa amamana. Wa kana ba'duhum yuakhiru dzikra nafsihi fid du'ai anil hadirina ta'adduban wa tawadu'an. Lakin du'a li nafsihi qurbatun wa bihi ilaihi hajatun. Mon hajatun mah eta mah hajat Wa bihi ilaihi hajatun. Wal ini hajanya itu harus panjang Kang Ihsan ya. Wa bihi ilaihi hajatun. Gitu. Wal itharu bil qurabi wa ma yuhtaju ilaihi syar'an khilaful masru'i wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibda binafsika thumma biman ta'ulu. Wa hadzal haditsu wa in warada fil infaqi fal muhaqqiquna yasta'milunahu fi umuril akhirati wa bil jumlati fal kullu hasanun wa qad amila bal awwali qaumun bil awwali ya,
bil awali qaumun wa bitsani akharuna. Iya, sip, Masya Allah. Wa kana ba'duhum yuakhiru dzikra nafsihi fid du'ai anil hadirina ta'adduban wa tawadu'an. Nah, sebagian ulama ada yang mengakhirkan berdoa untuk dirinya sendiri. Kan tadi mah urutan itu sahala diri sendiri, baru kemudian para hadirinnya, para jamaahnya. Tapi ada sebagian ulama yang justru mereka punya kebiasaan apa? Mendoakan untuk dirinya sendiri itu diakhirkan ya. Ba'du di sana adalah isim kana. Mana khabar kananya? Ta'addu. Kan khabar kana harus mansub. Ta'addu yuakhir. Khabar kananya adalah yuakhir. Wa kana ba'duhum yuakhiru dzikra nafsihi fi du'ai anil hadirina. Jadi sebagian ulama ada yang punya kebiasaan, kalau kana itu menunjukkan kebiasaan ya. Salah satu mananya, punya kebiasaan dia mengakhirkan doa untuk dirinya sendiri dan mengedepankan para hadirin. Tujuannya apa? Ta'adduban. Untuk apa? Menjaga tata krama, adab, wa tawadu'an dan tawadu. Ingat, tawadu di sini bukan singkatan bahasa Sunda yang artinya apa? Nah, tawadu itu artinya rendah, rendah hati. Rendah hati apa? Merendahkan diri. Lakinna du'a li nafsihi qurbatun. Ad-du'a di sana isim lakinna harus mansub, maka khabar lakinnanya harus marfu. Mana? Qurbatun. Lakinna du'a li nafsihi qurbatun, tetapi doa untuk diri sendiri itu sama saja merupakan kurbah. Apa kurbah itu? Ibadah kurbah. Sanes kurban ya, kurbah. Wa bihi ilaihi hajatun. Dan ia butuh hal itu, maksudnya gitu. Doa untuk diri sendiri itu adalah ibadah dan dia sendiri memang butuh hal itu gitu. Wal isaru bil qurabi wa ma yuhtaju ilaihi syar'an khilaful masyru'i. Maksudnya apa? Didukung ya. Apa namanya? Jadi lebih mengutamakan kepentingan orang lain dalam urusan ibadah, dan apa yang dibutuhkan secara syar'i itu secara syar'i itu tidak sejalan dengan apa yang disyariatkan ya. Jadi maksud nama teu nanaon gitu, mayunkeun kepentingan orang lain juga tidak apa-apa ya. Wa yu'ayyiduhu, kemudian didukung ya, ayyada yu'ayyidu itu didukung dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini hebatnya para ulama ya ketika berdalil. Ku apa artinya ku? Jagalah. Aiku fil amrna non? Ki. Wa qayaki ki. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah itu kan diri kalian serta keluarga kalian dari api neraka. Tuh, diri dan keluarga. Jadi diri kita juga harus dilibatkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsika. Ya. Ibda bi nafsika. Apa artinya? Mulailah dengan dirimu sendiri, summa biman ta'ul, kemudian orang yang menjadi tungganganmu. Ya. Kalau misalnya kita sedang di pesawat, kemudian hilang oksigen dan keluar langsung oksigen darurat, sebelum kita memakaikan oksigen itu, selang oksigen itu kepada orang lain, maka pakai dulu buat kita. Baru untuk orang lain. Antu sok anjeun. Kamu dulu, baru kemudian orang lain. Sok. Keun we abi mah di dieu ge syahid. Kata Nabi juga, ibda binafsika summa biman ta'ul. Mulailah dengan dirimu, kemudian kemudian orang yang menjadi tungganganmu. Wahadal hadis ini al hadis dari apa?
Sudah kita pelajari Durusul Lughah bab 8. Nah, itu mah badal. Badal, isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah. Wa hadal hadis ini in warada fil infaq, meskipun datang dalam bab infaq ya. Ini hadisnya kan riwayat Bukhari Muslim ya. Di bab tentang infak. Ini hadis ini adanya di bab infak. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita mau berinfak untuk orang lain, maka dahulukan dulu apa kepentingan kita, ring pertama kita, keluarga kita, dan baru orang lain. Jangan kemudian orang lain, kemudian keluarga, kemudian kita. Jangan kebalik. Kita dulu, keluarga kita, kemudian lingkungan kita, baru kemudian yang lainnya. Jadi meskipun hadis ini datang di pembahasan tentang infak, wal muhaqqiqun yasta'milunahu fi umuril akhirati. Tapi kemudian para pentahqiq, para ulama menggunakan hadis ini dalam perkara-perkara yang lainnya. Gitu ya. Oke, wabil jumlati, apa arti jumlati? Secara umum fal kullu hasanun, dua-duanya itu baik. Masing-masing dari keduanya apa? Baik. Jadi masing-masing kedua teh mendoakan untuk diri sendiri kemudian orang lain, atau misalnya orang lain dulu kemudian diri sendiri, dua-duanya mah baik. Wa qad amila bil awwali qaum, ada juga yang mengamalkan yang pertama sebagian kalangan, wa bitsani akhirun, ada juga yang lainnya. Ada yang mengamalkan yang pertama yang tadi berdoa untuk diri sendiri kemudian orang lain, ada juga yang mengamalkan untuk orang lain dulu baru kemudian diri sendiri. Ala kulli hal, yang jelas dua-duanya disunahkan ya. Baik, mau lanjut Kang Izan atau mau ini ganti yang lain? Nanti aja, Ustaz. Hah? Oh ya sok atuh. Abian ya. Saya bagar saya mah tenang putra ya. Ya. Jangan merasa ini ya terzolimi antum. Oke, yang kelima sekarang. Idza ta'addadat ad-durusu qaddamal ashraf fal ashraf. Ini yang kelima ya. Apa yang harus diperhatikan? Yang keempat tadi apa? Berdoa untuk diri sendiri dan para jamaahnya. Yang kelima, apa yang harus diperhatikan ketika seorang pengajar itu, untuk seorang pengajar itu, idza ta'addadat durusu qaddama al-ashrafa fal ashrafa. Durus itu jama dari darsun. Maka fiilnya harus menggunakan alamatut ta'nis karena fa'ilnya adalah jama ghair akil. Jadi jama ghair akil itu maka dia dihukumi mufrad muannas. Makanya tidak ta'addada tapi apa? Ta'addada. Nanti jilid 4-nya kita belajar tasrif wajan tafa'ala. Ta'addada itu artinya apa? Bukan mengulang. Ta'addada itu artinya banyak. Terbilang banyak. Jadi apabila pelajarannya itu banyak, materi bahan ajarnya itu banyak, qaddama, maka dia harus mendahulukan al-ashraf fal ashraf. Hal yang lebih tinggi. Hal yang lebih mulia untuk dibahas terlebih dahulu gitu. Nah, itu ya. Jadi ada pelajaran yang sangat penting, cari yang paling mulia kira-kira yang menurut kemaslahatan yang mana. Nah, itu yang harus didahulukan ya. Wal aham fal aham, yang terpenting dari yang terpenting. Ini misalnya sedang kajian, misal gitu kan. Kajian ceramah umum tematis, mau menjelang Ramadan misalnya. Nah, pelajaran itu banyak, kurikulumnya mana yang harus didahulukan? Tema tentang Ramadan atau tema tentang kurban? Ramadan ya. Pada Ramadan nerangkan kurban. Baiklah hari ini hadirin kita akan membahas tentang ibadah kurban ya. Kurban. Sebaliknya ketika kurban malah menjelaskan tentang Ramadan. Nerangkan tajil misalnya gitu kan. Jadi terangkan yang penting dulu. Fayuqaddimu tafsirul Qur'ani. Si asatid tersebut harus mendahulukan apa? Tafsir Al-Qur'an. Nah, ini urutannya ya. Tafsir Al-Qur'an. Tafsir di sana maf'ulun bih dari yuqaddimu. Nanti belajar ya jilid 4 fiilnya. Summa al-hadisa, kemudian apa? Hadis. Jadi summa itu dia harfu atfin. Maka dia memberikan i'rab dengan melihat kepada kata sebelumnya ya. Oke.
Summa usuluddin, kemudian usuluddin. Jadi pertama adalah tafsir, yang kedua hadis, yang ketiga apa? Usuluddin urutannya ya. Summa usulul fiqh. Kemudian apa? Usul fikih. Beratnya antum. Summal madhaba, kemudian apa? Berbicara tentang madhab. Pendapat-pendapat gitu ya. Summa al khilafah, kemudian berbicara tentang khilafiyahnya seperti apa. Au nahwa au al jadala, kemudian berbicara tentang nahwu atau tentang perdebatannya. Tah gitu badai jantan mujtahid teh ya. Pertama harus apa? Tafsir, kemudian hadis, usuluddin, usul fiqh, madhab, khilafiyah, nahwu dan al-jadal. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas idgham bigunah. Itu baru level ini, harus naik untuk memahami Al-Qur'an. Tapi bertahap, tidak bisa kemudian kita langsung mengajar materi-materi yang berat. Wa kana ba'dul ulama'i az-zuhadi, dan kebiasaan sebagian ulama yang zuhud itu, ba'du di sana adalah isim kana. Mana khabar kananya? Yahtimu, khatama yahtimu. Itu khabarnya ya. Khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Wa kana ba'dul ulama'i az-zuhadi yahtimu ad-durusa bidarsi raqa'iqa. Sebagian ulama yang zuhud punya kebiasaan menutup materinya dengan pelajaran apa? Nasihat-nasihat. Raqa'iq. Eling, mungkin gitu ya. Nasihat-nasihat. Adurus di sana maf'ul bih dari yakhtimu. Nah, yakhtimu di sana mufrad huwa, kembalinya ke ba'du. Kembalinya kemana? Ke ba'du. Jadi pelajarannya itu selalu ditutup dengan apa? Nasihat-nasihat untuk memotivasi, untuk menguatkan belajar ya. Yufidu bihi al-hadirina tathiral batini wa nahwa dzalika min idhatin wa riqqatin wa zuhdin wa sabrin. Masyaallah. Supaya apa? Supaya bisa memberikan kebermanfaatan kepada apa? Para hadirin. Tathirul batin, untuk menyucikan apa? Hatinya. Wa nahwa dzalika, dan yang semisalnya, min idatin wa riqqatin, ini artinya sama, dari nasihat-nasihat, wa zuhdin, juhud, wa sabrin, dan kesabaran. Fa in kana fi madrasatin, kalau misalnya itu diadakan di satu madrasah, waliwaqi fiha fid durusi syartun ittaba'ahu. Nah, ya. Kalau misalnya kajian itu digelar di madrasah dan kemudian si pewakafnya itu menetapkan syarat untuk itu, maka kita harus mengikutinya. Menetapkan syarat apa? Syarat untuk di akhir pelajarannya itu memberikan nasihat ya. Wala yuhillu, apa arti akhala yukhillu? Wala yukhillu bima huwa aham ma buniyat lahu tilkal bunyatu wa wukifat li ajlihi. Ini maksudnya tidak kemudian mengabaikan tujuan yang paling penting dari didirikan dan diwakafkannya madrasah tersebut. Mungkin begitu ya. Wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu. Wa yasilu itu fi'il mudhari, mana fa'ilnya? Coba cari mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Wa yasilu itu artinya menyambung. Menyambung pada pembahasan tadi gitu. Mana fa'ilnya? Ma fa'ilnya. Kamari isim mausul, ma fa'ilnya. Jangan ragu-ragu, keun. Laras geuteunan naon. Menyambung pada bahasan tadi, mayan bagi wasluhu, apa yang harus tunaikan, wa yaqifu fi mawadi'il waqfi wa munqata'il kalami.
Ya. Supaya dia itu apa? Bahasanya itu memberi nasihat-nasihat kepada orang yang wakaf tadi. Wala yadhkuru syubhatan fid dini. Kemudian tidak apa? Menyebutkan subhat-subhat dalam agama. Ya, mengenai apa? Pelajarannya. Wa yu'akhirul jawaba anha ila darsi akhar. Dan kemudian mengakhirkan jawaban pada pelajaran yang lain. Jadi maksudnya gini. Kalau misalnya ada bahasan-bahasan yang subhat, itu harus dihindari. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang harus dijawab karena nanti takut terjadi subhat, maka jawabannya itu tidak boleh diakhirkan. Maksudnya begitu. Harus segera dijelaskan. Oke, nanti saja pekan depan. Jangan, kecuali kalau dulu sulugo bulan bulan iya. Nah, itu. Kalau misalnya masalah akidah misalnya atau masalah apapun itu harus segera dijelaskan. Maksudnya begitu ya. Bal yadhkuruhuma jami'an wa yada'uhuma jami'an, ya. Bahkan harus kemudian menyebutkan keduanya secara bersamaan dan meninggalkannya juga secara bersamaan. Wala yataqayyadu fi dzalika bi musannafin yalzamu minhu ta'khira jawabi syubhati anha lima fihi minal mafsadati. Apa maksudnya? Tidak terikat dengan sebuah buku yang bisa mengakhirkan jawaban syubhat tersebut. Ya kalau misalnya ada bahasan misalnya di satu kitab, ini kurang jelas misalnya ya pembahasannya ya, antum harus segera menjelaskannya. Bising katanya anu maca teh tipok gitu. 5 karena fihi minal mafsadati, takut ada mafsadat di dalamnya. La siyama, non siyama teh komodei gitu. Apalagi idza kana darsu yajma'ul khawassa wal awwama. Apalagi kalau misalnya yang hadir itu adalah orang-orang yang khusus dan orang-orang yang umum. Jadi aya orang faqih, aya orang umum. Kita sedang membaca kitab misalnya atau mengkaji suatu ayat yang memang itu ayat yang rentan kalau misalnya orang berkesimpulan itu pilih lepat pemahaman, itu harus segera dijelaskan. Ya. Kayak wayan bagi an alla yutila darsa tatwilan yumillo. Mana fa'il dari yang bagi, coba cari mana fa'il dari yang bagi. Dan seyogianya, mana fa'ilnya dari yang bagi? Alla yutila itu fa'ilnya. Jadi alla yutila itu adalah fa'ilnya. Engkau jilid 3. Nah, kalau itu boleh, itu tidak subhat ya. Demi kebaikan bersama. Wayan bagi alla yutila darsa tatwilan yumillo. Tidak boleh selayaknya tidak boleh melama-lamakan pelajaran yumillo yang bisa membosankan gitu. Diawet-awet pelajaran teh awet terus gitu. Tidak boleh. Ya. Wala yuqassiru ya, mansubnya ke alla yutila. Wala yuqassirahu taksiran yuhillu, ya. Tidak boleh meringkas pelajaran tersebut supaya tidak karuan. Jadi jangan terlalu panjang, bising membosankan, tong disingkat oke bising salah paham gitu. Yuhil itu. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirina fil faidati wa tatwiya. Tetapi harus memperhatikan mengenai hal itu kemaslahatan untuk para murid-muridnya ya, fil faidati wa tatwili, untuk mendapatkan faidah dan memanjangkan KBM-nya begitu ya. Sekali lagi harus masalahnya. Saya suka bilang misalnya ini nanti di bab ini bukan saya pedih tapi untuk kemaslahatan. Coba ketika di pelajaran pertama hada baitun, hada ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Sudah dijelaskan seperti itu, saya yakin ini gak akan pada kesini ya. Karena sudah bertumbangan, berat untuk mubtadi langsung dijelaskan seperti itu. Ayeuna berat cenah karasa. Beda ini bukan 200 ya.
Wala yabhasu fi maqamin aw yatakallamu ala faidatin illa fi maudhi'i dzalika. Tidak boleh membahas satu tema atau membicarakan satu faidah kecuali di tempatnya gitu. Jadi jangan membahas materi-materi yang lain atau membicarakan materi-materi yang lain kecuali hanya pada tempatnya begitu ya. Saya misalnya ketika nanti membahas Durusul Lughah malah membahas usul fikih, jangan. Malah membahas tentang ilmu kalam misalnya, jangan. Atau filsafat ya. Menyambung. Wala yuqaddimu alaihi, tidak boleh apa? Mendahulukan. Wala yuakhiru anhu, tidak boleh mengakhirkan pelajaran yang seharusnya diakhirkan malah didahulukan. Yang seharusnya didahulukan malah diakhirkan pelajarannya. Kecuali illa limaslahatin, kecuali apa? Untuk sebuah kemaslahatan, taqtadi dzalika, yang menuntut hal itu, wa turajjihuhu, dan kemudian bisa menguatkannya. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak yang harus dijelaskan, boleh misalnya lewat untuk memperjelas bahasan itu. Alhamdulillah. Samnit dia dan leres? Oh, sanitnya. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan untuk Tadhkiratul Sami. Jadi jangan dulu pulang karena ada bahasa Arab ya. Setelah ini. Insya Allah nanti pekan depan kita bertemu lagi untuk kitab At-Tadhkirah. Jadi nanti mungkin dibagi dua bacanya seperti tadi biar mempercepat dan juga biar latihan prakteknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.